Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Al Husna, Masjid Agung, Jawa Tengah. Inilah radio dakwah Islam terdepan alam dakwah dan nada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi kaum muslim pendengar setia Radio Dais ya. Bagaimana kabar untuk hari ini? Senin 5 September 2022 nih, komunitas bersuara hadir. Seperti biasa kalau pukul 10 sampai 11 saatnya untuk sharing ketemu sama komunitas yang ada di Kota Semarang nih, menceritakan visi dan misinya. Pastinya bermanfaat juga untuk masyarakat. Nah, selain ada Eva di studio, kali ini ditemen sama Kak Bagas dan juga Kak Fadia dari Komhar ya, Komunitas Harapan Kaum Muslim. Nanti akan ngobrol tentang mengenal lebih dekat nih ya komunitas harapan. Apa sih komunitas harapan? Tapi sebelumnya kita sapa dulu Kak Bagas sama Kak Fadia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Ini kalau kaum muslim mungkin bisa nonton langsung di Facebooknya Dais MAJT. Ini Kak Fadia sama Kak Bagas ini masih muda beli ya semangatnya. Pas biru-biru juga apa janjian atau gimana nih? Kayaknya serasi ya. Serasi ya, karena udah diniatin dari rumah untuk bisa ngobrol bareng pendengar setia Radio Dais nih ya. Oke. Nah, yang mau cerita siapa dulu nih? Kak Fadia dulu atau Kak Bagas ngobrol tentang komunitas harapan. Sebenarnya komunitas harapan itu gimana sih ceritanya bisa terbentuk dan sampai sekarang juga masih ada kegiatan untuk teman-teman yang ada di sekitar Pasar Johar nih. Oke, boleh saya dulu ya Kak? Boleh. Oke. Yang lebih banyak pengalaman. Aduh. Gitu ya. Jadi senior dulu ya yang cerita ya. Nah, sebelumnya jadi komunitas harapan ini berdirinya itu dari tahun 2013 sebenarnya oleh almarhum Pak Agung Setiabudi. Nah, sempat meninggal beliau, ini singkat aja ya Kak ya. Sempat meninggal beliau di tahun 2018, itu sempat vakum nih Kak. Nah, setelah vakum ini sekian 1 tahun mungkin itu dilanjutkan oleh istri beliau yang sekarang itu jadi founder sekaligus pembina kami di Yayasan Komunitas Harapan. Itu Ibu Sunarsi. Nah, untuk visi sendiri kita itu komunitas yang lebih berperan aktif untuk ngajak anak-anak di sekitar Sungai Pasar Johar. Masih Pasar Johar dulu nih lingkupnya, belum meluas ya. Nah, di Pasar Johar sekitar Kota Lama itu untuk bisa mendapatkan pembelajaran baik itu secara akhlak maupun secara formal. Nah, dan kita tuh punya moto kami itu berbagi secara sederhana dan bermakna. Dan juga sama tagline-nya kita berbuat baik harus nekat. Waduh, berbuat baik harus nekat ya. Nekaters. Nah, kenapa nih harus nekat nih? Karena kita tuh di Komhar, kalau mungkin komunitas lain ya, ada yang dapat bayaran per bulan atau gimana. Kalau misalkan kita tuh benar-benar emang seadanya, kita benar-benar terbentuk itu seadanya. Relawan-relawan datang juga nggak pernah dibayar, tapi hadir mau bantu adik-adiknya, malah kakak-kakaknya tuh yang mereka punya sesuatu yang bisa diajarkan untuk adik-adiknya, mereka kasih untuk adik-adiknya, baik bentuk materi ataupun non materi gitu Kak. Sekarang yang bergabung di Komhar ada berapa untuk adik-adik di komunitas harapan sendiri? Oke, untuk anggota sendiri kita ada 61 anak nih Kak. Kan hitungannya banyak ya. Sedangkan perbandingan antara anak-anak dengan relawan sendiri itu jomplang sebenarnya. Realitanya memang jomplang. Saya pun juga masih bingung kok masih bisa jalannya, hebat sekali ini. Waduh. Kekuatan kakak-kakak relawan nih. Gitu. Alhamdulillah masih dikasih tenaga nih sama Tuhan, sama Allah. Oke. Untuk Kak Bagas senang gak sih bergabung dengan Komhar? Kalau saya sudah pasti senang. Kalau nggak senang, nggak senang nggak sampai sekarang ya. Iya. Kak Fadia sendiri apa nih suka dan dukanya bergabung dengan Komhar? Wah, suka dukanya ya. Banyak pasti. Awalnya saya juga diajak sama temen malah. Bukan terjerumus kan? Seperti itu, awalnya kayaknya dijebak ya. Terus jatuh cinta? Iya, jatuh cinta nih tiba-tiba. Pas awalnya itu ya karena dari awal kebetulan saya ini orang Bekasi, yang di sana juga nggak jauh beda nih kehidupannya sama di Semarang. Dan emang tertarik ke dunia sosial gitu. Wah, kayaknya
seru ya gitu, belajar langsung terjun ke masyarakat. Diajaklah sama temen ke sana. Terus wah ternyata ada ya di Semarang lingkungannya nggak beda jauh nih sama di Bekasi. Ngelihat dunia yang seperti itu, anak-anaknya juga. Ya akhirnya wah kayaknya aku tertarik buat belajar sama adik-adiknya. Wah ternyata adik-adiknya memberikan kesan yang luar biasa. Ya pernah sampai ngalamin ya ada yang bersifat sikapnya tuh kurang sopan sama kita kayak gitu. Jadi harus banyak-banyak bersabar, ngelatih sabar. Terus belajar juga sama teman-teman. Oh gimana sih caranya ngadepin anak-anak seperti ini gitu. Gambaran sedikit dong buat adik-adik yang ada di bawah naungan Komhar itu, mereka kebanyakan usia berapa sampai berapa, atau juga masih sekolah, atau mungkin ada yang sudah berhenti sekolah gitu. Oke, untuk adik-adik Komhar sendiri itu rentang usianya dari TK sampai SMP sebenarnya. Walaupun ketika berkegiatan memang kebanyakan didominasinya sama TK sama SD seperti itu. Untuk teman-teman SMP sebenarnya dari kami relawan sendiri ini mau mengajak buat teman-teman SMP ini supaya tergugah jiwa sukarelaannya gitu loh. Jadi nanti harapannya dari mereka sendiri yang nantinya akan membimbing adik-adiknya yang di bawahnya seperti itu. Untuk gambarannya adik-adik yang berada di bantaran sungai dekat Pasar Johar itu seperti apa nih Kak Bagas? Kalau dilihat dari sehari-harinya mungkin jatuhnya miniaturnya Jakarta deh gitu. Waduh, ceritain dong ini gitu ya, Kak dia atau Kak Bagas nih mau cerita nih. Oke, saya dulu deh dikit aja ya. Nah, kalau dari saya sendiri kan kebetulan besar di lingkungan perumahan. Jadi tahu yang dunia di Jakarta itu tuh dari sebatas televisi. Nah, di televisi contohnya nih di Jakarta tuh hidupnya susah banget. Orang yang lulu gua gitu. Kalau kita lihat di televisi doang kayak gitu. Tapi waktu saya ikut ke Komhar gitu, oh ternyata memang bener ada ya realitanya gitu. Masih kecil pun juga demikian gitu. Padahal kan seharusnya pola pikirnya anak-anak itu, setahu saya yang hidup di lingkungan perumahan itu bermain, bahagia gitu. Nah, sedangkan adik-adik yang di Komhar sendiri itu mungkin ada bermainnya, cuma kurang terbatasi. Gitu, lebih seperti jadi main terus gitu ya. Tapi masih belajar juga ya mereka ya? Masih belajar. Alhamdulillahnya maksudnya Komhar itu bukan yang kayak anak yang nggak bisa sekolah banget gitu loh. Jadi mereka tuh ya masih pada sekolah, cuman memang ada beberapa yang mungkin kekurangan biaya atau mereka butuh sesuatu. Jadi kita nge-backup itu. Alhamdulillahnya masih bisa, ada beberapa yang bisa kita backup ya kayak. Pendampingan apa aja nih yang disediakan atau dipersiapkan sama Komhar untuk adik-adik yang di sana? Untuk pendampingan sendiri kita ada biasanya itu hari Kamis, Jumat, Sabtu, sama Minggu. 4 hari ini dalam seminggu. Untuk Kamis biasanya bahasa Inggris. Nah untuk Jumat kebetulan dari Mbak Fadia sendiri pengampu juga, istilah pengajar di Jumat mengaji. Jadi anak-anak belajar ngaji. Kalau Sabtunya lebih ke pendidikan non formal kayak pengembangan skills, keterampilan, soft skill gitu-gitu. Kalau hari Minggunya baru yang pendidikan formal, mengulas lagi pelajaran yang ada di sekolah. Jadi kayak bimbel gitu. Minggu malah belajar ya Mbak Fadia ya? Iya, Minggu belajar. Cuman kita masih kesulitan nih untuk hari Minggu karena nggak ada pengajarnya kan. Terus juga karena sering ada tamu, jadi masih belum bisa betul-betul menerapkan hari Minggu ini fokus di mata pelajaran gitu. Dan kebetulan aku lebih fokusnya kan di hari Jumat juga. Untuk kakak yang lain mungkin ada pengalaman di Sabtu Minggu. Dari Mbak Fadia sendiri yang pengampu di bidang mengaji tadi ya, ini Mbak Fadia di lapangannya itu melihat karakter anaknya dulu atau langsung memberikan program Mbak Fadia nih untuk mereka yang kalau ngaji dari Iqra 1 sampai selesai gitu? Dulu itu pas aku pertama kali ke Komhar itu kan langsung masuk ke program mengaji. Jadi udah ada dari
Kanisa, terus diceritakan ngeliat anak-anak yang seperti ini, ayo adik-adik dikasih pelajaran agama, jadi nggak cuma mengaji aja tapi ada pendidikan akhlaknya. Karena kan kita ngeliat lingkungan mereka yang rentan gitu kan, kesikap terhadap orang tua, terhadap teman sebayanya. Nah itu tuh kita ngasih pendidikan akhlak, gimana sih kalian itu harus bersikap sama teman-teman sebaya kalian, sama guru-gurunya, sama orang tua kalau di rumah kayak gitu. Dan tiap minggu kita ya mengulas itu sama pelajaran-pelajaran agama yang anak kecil kayak diajarin berwudu, sholat, supaya nanti bisa diterapkan di rumah gitu. Oke, jadi seru banget ya. Iya, seru. Dijadiin satu semua itu Kak Fadia untuk pembelajarannya itu, atau mungkin dipilah-pilah juga nih? Dipilah-pilah. Jadi kita bagi. Jadi misalkan sebulan nih targetnya, jadi kita punya target. Kalau di Jumat Mengaji itu kan karena rutinnya emang mengaji, nggak bisa diganti kayak Sabtu atau Minggu kan kayak ada tamu, kita nggak bisa. Pokoknya Jumat itu yang tidak pernah diotak-atik, nggak pernah dirubah, diganggu-gugat. Ya. Apalagi pendidikan agama juga, seminggu sekali, anak-anak kan mudah lupa ya, masih nanti lupa-lupa kalau nggak diulas kembali gitu. Jadi kita punya target. Misalkan sebulan ini anak-anak harus hafal nama-nama Nabi gitu. Jadi seminggu ini 5, terus minggu yang Jumat depannya 5 lagi. Jadi nanti anak-anak pokoknya di akhir bulan ini hafal. Terus bulan depannya misalkan berwudu, sholat, seperti itu. Oke, seru banget ya. Kak Fadia juga pasti sudah menyiapkan nih ya, besok mau belajar apa, belajar apa menyiapkan gitu. Nah untuk Kak Bagas sendiri nih, sebenarnya ini Komhar itu base campnya di mana sih? Untuk pendengar radio yang masih penasaran, ternyata ada loh warga Semarang yang juga peduli sama warga Semarangnya gitu loh. Iya, untuk base camp kami sendiri itu di Kampung Sumedepan. Itu lokasinya di depan, maksudnya jalan inspeksi tetepan, di depan Matahari Lama. Gang inspeksi itu lurus terus aja. Nanti sampai di situ udah ada bannernya, Basecamp Komunitas Harapan Semarang, di dekatnya pos ronda. Gitu. Jadi kalau pendengar radio pas lewat ternyata ada loh di situ ya. Biasanya cuma lewat itu jalan tembus ya kalau nggak salah ya. Jalan kalau tembus mau ke pasar. Pecinan. Oh iya, kamu ke Pecinan kalau dari Pasar Joharnya ya. Oke, di sana. Nah di sana ada berapa relawan nih Kak Bagas? Tadi ada Ibu Narsis selaku dari owner, terus untuk relawannya lagi sebenarnya masih bisa dibilang ada sekitar 15 orang. Nah, mungkin saya kasih tahu yang saya kenal dulu nih. Gitu. Jadi selain Mbak Fadia, saya ada lagi Mas Yafi, Mas Lukman yang lagi di Bandung ini, sama Mas Reza yang lagi kerja mungkin. Salam. Nah, ada juga Mas Tri Sugiarto, itu juga sekaligus pembina juga, membantu Bu Sunarsi. Ada juga Bu Fitrika, Bu Fatma, lalu ada Bu Arini, ada juga Kak Rita, Mas Faik, Mbak Maria, dan masih ada banyak lagi nih yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Kayaknya kelamaan nanti sesinya. Tenang, ini sampai jam 11 kok, masih lama nih ya. Nah, dari beberapa relawan itu pasti punya kesibukan masing-masing gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya para relawan ini untuk bisa membagi waktunya dengan adik-adik gitu, sampai bisa ada program seminggu berapa kali tadi? 4 kali gitu loh Mas Bagas. Untuk pembagian waktu sendiri dari kami itu lebih ke masang jadwal, lalu nanti relawan yang sekiranya kosong silakan mengelis gitu, bikin list nama di jadwal tersebut gitu. Nah untuk kebetulan juga karena kita perlu adanya penanggung jawab juga nih dalam tiap jadwal tersebut, jadi mau tidak mau tetap ada yang harus dinego buat Kak, kamu pasti harus bisa datang kan ya di hari ini gitu, kayak penanggung jawabnya. Gitu. Seperti itu ya, jadi klub-kluban ya, enak gitu ya. Dan sampai sekarang masih membuka kesempatan relawan untuk Komhar? Masih. Masih terbuka lebar, silakan buat teman-teman yang ini mau membangkitkan jiwa keorganisasian sama kesukarelaan, langsung join aja. Kita ini sama-sama pengembangan. Ada batasan usia nggak untuk relawannya? Barangkali hanya yang untuk pekerja dan usia anak kuliah, atau mungkin bapak ibu yang sudah berpengalaman juga bisa bergabung begitu? Enggak sih, nggak ada batasan usia. Siapapun bisa kalau memang mereka punya
niat buat gabung, ya ayo aja. Oke, jadi latar belakang profesi apapun bisa bergabung. Iya, bisa. Gitu. Kalau boleh tahu nih profesi apa aja yang sudah bergabung dengan Komhar? Karena selain yang ada yang kuliah, ada bapak ibu guru juga kah? Atau semua juga para pekerja yang mau meluangkan waktunya? Iya, untuk sejauh ini kebetulan kita ada dari guru TK, guru PAUD maaf, itu Mbak Maria sendiri. Nah, lalu ada juga dulu beberapa bulan lalu itu ada Bu Ana, guru SD. Namun karena beliau ada kesibukan satu dan lain hal, jadi belum bisa mengajar lagi itu. Lalu ada juga itu Bu Eva mengajar sama bahasa namanya. Inggris. Iya, sama. Bu Eva itu ngajar bahasa Inggris seperti itu. Kalau profesi lainnya sebenarnya sempat ada relawan yang dari guru SMK nih Kak. Nah, cuma saya kurang tahu kelanjutannya, itu kan dari seksi keorganisasian seperti itu. Lebih tahu. Awal yang menarik kaum muslim ngobrol sama Kak Fadia dan Kak Bagas nih tentang komunitas harapan. Nanti kita bakal ngobrol lagi ya. Pengen tahu ini kegiatan di komunitas harapan untuk teman-teman yang ada di bantaran sungai dekat Pasar Johar apa ya? Sungai Infeksi ya? Jalan Inspeksi. Iya. Nanti untuk Anda yang masih penasaran juga kaum muslim pengen tahu atau mungkin ingin daftar jadi relawan, ada Instagramnya juga ya nanti ya. Nanti kita akan share untuk Anda kaum muslim. Kita jeda sejenak dan akan kembali setelah beberapa selingan lagu berikut. Masih bersama Eva dan ada Kak Bagas, Kak Fadia juga dari komunitas harapan kaum muslim. Tadi cerita-cerita ternyata komunitas harapan itu ada di Semarang nih kaum muslim ya. Peduli dengan adik-adik yang ada di Jalan Inspeksi ya. Aduh, sulit banget ngomongin inspeksi ya. Nah, untuk Anda yang mungkin pernah melewati Johar terus tembus ke Pecinan, itu ada di situ untuk base campnya. Banyak kegiatannya, tadi ada seminggu 4 kali. Ini Kak Fadia juga selaku yang mengampu di program mengajinya gitu ya. Ada program lain nggak dari Komhar nih Kak Fadia? Mereka hanya belajar aja atau mungkin juga diajak jalan-jalan? Biasanya kalau anak-anak itu belajar tapi juga bermain, biasanya suka yang seperti itu. Iya. Jadi kan kami juga itu yang menjadi masalah ya. Jadi kita tuh belajar juga nih sama komunitas-komunitas lain, berbagi sharing. Gimana caranya biar adik-adik tuh nggak bosen belajarnya. Jadi kita kalau di Jumat Pengaji itu belajarnya nanti sambil ke masjid gitu. Kalau di hari Sabtunya itu bisa kemarin tuh ke Kota Lama ya, ke Kota Lama bermain, terus sambil belajar juga kayak tebak kartu, kayak ada itbulaga yang tebak gambar atau yang lain kayak gitu. Terus juga pernah diajak kerja sama nanam mangrove sambil camping di Pantai Marina gitu. Jadi kita tuh belajarnya nggak Pantai Tirang ya. Pantai Tirang, maaf salah. Pantai Tirang bukan Pantai Marina, kan baru kemarin kan. Jadi nanam mangrove di sana. Jadi adik-adik itu nggak cuman belajarnya tuh ya belajar terus gitu kan, udah di sekolah belajar, di tempat kita juga harus belajar terus kan, adik-adik bosen juga. Jadi kita ngajak mereka keluar sambil jalan-jalan gitu. Untuk orang tuanya jadi mereka jadi sudah memberikan izin ya untuk bisa ikut kegiatan outdoornya dari Komhar ini. Iya, untuk kegiatan outdoor sendiri dari kita memang mewajibkan untuk tiap anak ini meminta izin orang tua. Nah, di situ kita biasanya menyertakan surat izin juga nih Kak. Waduh, gitu. Kayak sekolah aja nih. Iya, biar seru ya. Ini ya kesannya beneran gitu. Beneran gitu. Enggak ya. Sebatas cuma kayak, tapi ini kan memang main bener ya. Ya bermain sih, bener sih. Gitu. Jadi sudah diberitahu besok kalau mau ke Pantai Tirang nih nanam mangrove, ini ada suratnya nih. Iya, gitu. Jadi benar-benar bersama rombongan Komhar ke Pantai Tirang untuk menanam mangrove ya. Betul bukan banget. Jalan-jalan kemana-mana anak-anaknya. Perlunya itu ya suratnya berarti ya. Nah, untuk ke orang tua yang mengizinkan anaknya untuk bisa bergabung dengan Komhar karena memang sudah nyata kegiatannya gitu ya. Ada nggak sih cerita dari salah satu anggota dari Komhar ini yang ternyata memang bener-bener loh butuh bimbingan dari Komhar gitu loh, karena mungkin latar belakang dari keluarganya yang kurang mendukung. Nah begitu, terkait itu ya Kak ya, sebenarnya ada cerita ini kebetulan saya sendiri yang mendampingin ya hitungannya dari awal lah gitu. Itu ada adik dampingan kita namanya Fikar sama Winda. Nah kebetulan orang tua
mereka ini tuh bisa dibilang gimana ya, rada kurang jelas, dalam artian kurang jelasnya ya psikologisnya begitu. Nah dan juga ayahnya ini sendiri pun tidak mau bertanggung jawab, dalam artian tidak bertanggung jawab kepada haknya tanggung jawabnya sebagai suami gitu. Nah ibunya sendiri juga tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ibu ke anaknya begitu. Nah yang paling miris itu waktu saya pertama kali menemui Fikar, kondisinya itu memang benar-benar miris, dalam artian baik dari segi kebersihan diri, lalu komunikasi juga. Dia waktu itu komunikasi masih sangat terbatas, minim gitu. Kebersihan dirinya juga sangat bisa dibilang kotor, bisa dibilang kotor juga. Dan waktu itu saya sempat kan itu jarak rumahnya dari base camp tuh cuma terpaut satu rumah. Nah rumahnya ini bisa dibilang kayak petakan kamar kos gitu, kecil. Dan karena ibunya yang mungkin bisa dibilang psikologinya kurang ya, jadi di dalam rumahnya sendiri pun juga yang kotor gitu. Jadi kurang perhatian gitu ya. Kurang perhatian banget gitu. Nah paling mirisnya juga Fikar ini tidak tahu tempat semestinya buang air kecil, buang air besar di mana gitu. Nah jadi waktu lihat itu ya di dalam kamar itu dia kencing, dia berak, ya semuanya di situlah aktivitasnya gitu. Kan miris gitu ya. Nah waktu itu kita ada menggandeng juga sama komunitas-komunitas lain. Nah untuk ini gimana nih adik Fikar ini supaya haknya sebagai anak tuh bisa terpenuhi gitu. Nah waktu itu akhirnya kita pun terpikirkan satu-satunya jalan itu mau tidak mau harus dipisahkan dengan ibunya. Kita coba bicara dengan ibunya baik-baik. Ibunya pun juga mengiyakan untuk yaudah dipisahkan saja saya dengan anak gitu kan. Nah waktu itu akhirnya kita memisahkan Winda ke pondok pesantren, sedangkan Fikar ke panti asuhan. Seperti itu. Nah untuk ya syukurnya sih entah kenapa ini mungkin juga rezeki dari Tuhan ya, dari Allah, gratis untuk pondoknya gitu. Sedangkan untuk Fikar juga ya butuhnya cuma biaya hidup aja gitu kan. Nah waktu dipisahkan pun juga bisa dibilang waktu kan saya mendampingnya Fikar gitu. Waktu mendampingi Fikar saya taruh ke panti asuhan bersama teman-teman komunitas lain tuh, kita tanyain Fikar, ini kamu ini ya lepas dari ibu ya gitu. Dia bilangnya nggak mau gitu. Usia kan. Berapa sih si Fikar sama si Winda itu? Waktu itu Fikar usianya 4 tahun kurang lebih. Masih kecil. Apa 5 tahun ya? Masih kecil ya berarti ya. 4 tahun kayaknya. Masih butuh kedekatan dengan orang tua gitu. Ya yang mana harusnya kan dapat lah kasih sayang orang tua begitu kan. Nah dia bilang nggak mau gitu. Terus akhirnya kita ya akal-akalan deh gitu biar dia kita tinggal di panti asuhannya gitu. Nah akhirnya berhasil nih buat ngakalin Fikar buat tinggal dulu di panti asuhan. Ibunya kita kasih istilahnya kayak kesadaran gitu, biar ya kamu kan seorang ibu gitu loh. Nah taunya setelah sekian bulan gitu saya kunjungan lagi ke Fikar gitu kan Kak, main-main kunjungin Fikar. Fikar ayo pulang yuk ketemu ibu. Nggak mau. Malah udah betah ya. Iya dia udah betah udah sama nyaman. Malah udah betah sama teman-temannya di panti asuhan gitu kan. Walaupun ya memang kita tetap ada agenda untuk mempertemukan ibu dengan anak ini terus gitu biar nggak terputus kan tali tali kekeluarganya juga gitu kan. Jadi tidak lupa ya. Ya betul banget gitu. Mau ini memisahkan berarti untuk proses Fikar nanti di panti asuhan itu dapat pendidikan gitu teman-teman terutamanya gitu ya. Ya betul banget gitu. Dan pastinya terjamin juga ya di sana ya. Betul banget. Kalau si Winda? Kalau Winda kita masukannya ke pondok pesantren. Nah, alhamdulillah banget ini Winda sangat membanggakan kita sebenarnya Kak, bisa dibilang. Saya baru dapat laporan dari teman yang kebetulan kunjungan ke Winda, itu dia sempat ranking 1 di semester lalu kayaknya. Semester lalu dapat ranking 1, terus dia ikut lomba. Kan di pondok pesantren itu ada ini kayak apa? Pembagian jurusan apa ya? Yang tarung apa ya, aku lupa namanya.
itu dia ikut lomba itu dan menang katanya gitu loh. Oke. Itu kan sangat membanggakan tersendiri dari yang latar belakangnya dengan ibunya seperti itu. Setelah dipisahkan, wah ternyata bener loh, setelah dipisahkan anak ini bisa berkembang dengan baik gitu loh. Oke, berarti juga ya. Iya. karakternya juga sudah terbentuk di sana ya. Betul. Oke. Waduh, terima kasih nih buat Komhar ini, apalagi banyak relawan-relawan yang mau meluangkan waktunya. Kalau Kak Fadia membagi waktunya gimana nih sebagai relawan nih? Karena juga masih sibuk belajar juga, tapi harus juga peduli karena jiwanya sudah berjodoh ya dengan kegiatan sosial gitu loh. Alhamdulillah, karena kebetulan aku pas gabung lagi di semester akhir, jadi udah nggak ada mata kuliah kan ya. Jadi masih bisa banyak meluangkan waktu ke Komhar gitu. Walaupun ada kegiatan-kegiatan lain masih bisa di manage, tapi lebih prioritasnya ke Komhar gitu. Sekarang ada waktu lebih ya untuk bisa Ada waktu lebih banyak. lebih banyak untuk melihat kegiatan-kegiatan di Komhar gitu. Untuk kegiatan refreshing tadi, untuk anak-anak gimana nih kesan mereka bisa belajar dan bermain juga gitu loh di alam. Nah, untuk kegiatan refreshing sendiri kebetulan ini mungkin cerita dikit ya kayak pengalaman kita kan sempat ini. Jadi kalau saya nggak salah ingat itu tahun kemarin kita camping di Ambon Merbabu di Kopeng gitu. Nah, anak-anak kita ajak, kan masa iya ngublek di daerah situ, terus sekali-sekali yuk kita ngerasain rasanya gunung gitu. Waduh. Gitu kan. Enggak dijilat tapi tanah gunungnya ya. Kita rasain gunung gitu kan. Suasananya ya. Suasananya jelas. Nah, kita ajak ke sana dan wah, waktu di sana itu benar-benar mengasihkan lihat mereka gitu. Wah, ada yang, Kak ternyata dingin banget Kak gitu. Kak seger banget ya gitu. Wah, pemandangannya bagus banget gitu. Akhirnya mereka pun juga ya foto-foto pasti kan anak-anak sekarang gitu. Terus ya mereka bermain sama kami juga. Kita juga waktu itu kebetulan ini entah dari mana, balik lagi ya, dari mana rezekinya ada aja dananya gitu loh waktu itu. Jadi alhamdulillah anak-anak waktu itu memang free dari semua biaya, kita bebaskan, gratiskan buat camping itu gitu. Nah, itu juga kembali lagi perlu izin dengan orang tua ya. Pastinya. Pun tanggapan orang tua juga senang gitu. Waktu anak-anaknya pulang, Kak seneng banget ini anakku bisa ngerasain camping gitu kan. Kalau di sini kan saya belum tentu bisa kayak gitu. Oke. Jadi gitu. Ada kakak-kakak yang peduli nih, ternyata adik-adik juga perlu bahagia gitu ya. Nah, untuk akun Instagramnya apa nih Kak Fadia di Komhar sendiri? Mungkin ada yang penasaran nih kegiatan sama Komhar, mungkin bisa lihat di sosial medianya Komhar. Instagramnya Harapan SMG. Harapan Semarang. Oke, gitu. Nanti bisa dilihat di sana, itu ada foto-foto, ada video tentang kegiatan-kegiatan Komhar setiap minggunya gitu. Oke, dan relawannya juga bisa gabung langsung ya? Iya, lewat bisa nge-DM. Mau kalau misalkan udah tahu lokasinya juga bisa datang langsung. Langsung ya, suatu ke sana ya. Oke. Syaratnya apa nih buat relawan yang pengen gabung ke Komhar nih, Kak Bagas? Untuk syaratnya sebenarnya enggak muluk-muluk, cuma yang penting komitmen sama niat aja gitu deh. Kan kalau udah komit sama niat kan insya Allah pasti udah bakal meluangkan waktu terus untuk ke adik-adik gitu sih. Kalau syarat-syarat berkas nggak perlu. Nggak perlu ya, bukan mau daftar kuliah ya. Iya. Iya, ini Ibu Narsi boleh kalau mau disapa selaku dari owner dari Komhar ini. Oke, ini ya Bu menyapa Bu Sunarsi. Selamat bekerja Bu, semangat untuk kerjanya. Juga dengan Mas Tri Sugiarto dan Kak Reza, Bu Fitrika, Bu Arini dan Bu Tiwi. Semangat bekerjanya. Sukses selalu buat kita semua. Amin gitu. Ada yang mau ceritakan lagi nih Kak Fadia tentang Komhar, boleh nih? Mungkin dari anak-anaknya kali ya. Jadi tuh pertama awal-awal masuk ke sana tuh ngelihatnya pandangannya ini cuma anak-anak, maksudnya mereka yang nggak mampu atau pinggir jalan atau yang lingkungannya seperti itu. Tapi ternyata itu semua terbentuk dari latar belakang
keluarganya. Jadi aku kaget pas mereka tuh pas kegiatan Jumat mengaji, mereka bilang itu tuh kakakku, itu kakakku. Aku kan makin bingung kan, maksudnya loh perasaan beda ibu, tapi kok kakak-kakaan, apa main adik kakaan apa gimana. Ternyata dari latar belakang keluarga mereka itu ya sama kayak ceritanya Fikar tadi. Jadi kayak ada yang satu bapak, ada yang seperti itu, ada juga yang bapaknya kayak jelas ada di mana gitu. Jadi satu anak itu satu ibu tapi beda bapak semua kayak gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak ada ketersambungan gitu. Aku mikir saudaranya tambah banyak berarti. Iya. Itu. Nah, itu tuh ada beberapa perilaku yang kurang sopannya bisa dibilang tuh pelecehan mungkin ya. Jadi anak kecil yang saru ya, kalau bahasa Jawanya saru gitu. Aku sampai kaget tuh anak kecil kok bisa sampai seperti ini ya perilakunya. Dari situ aku coba-coba ke teman-teman psikolog yang bimbingan, gimana cara nanganin anak yang seperti ini supaya nggak keberlanjutan gitu. Dan banyak anak yang seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang mereka tuh udah mulai ketata. Udah mau mendengarkan yang lebih tua, sama temen-temennya juga udah mau mendengarkan. Dan ada juga anak yang susah banget fokusnya. Jadi dia nggak bisa fokus ngadep ke muka kita atau ke pelajaran. Jadi tengok kanan kiri belakang hiperaktif gitu. Dan aku kan nggak ada basic di sana ya. Jadi oh iya ini harus gimana nih. Jadi banyak belajar di sana. Kayak mengendalikan anak-anak ini supaya oh dia bisa fokus. Tapi alhamdulillah sekarang tahu mereka udah ada peningkatan selama ini gitu. Jadi kita senang juga ya kayak senang. Jadi alhamdulillah sekarang udah mulai ketata nih anak-anak kayak gitu. Udah mulai bisa fokus, ngikutin gitu. Karena ada perubahan untuk setiap anaknya gitu ya Kak Fadia. Semakin kesini semakin ada yang daftar lagi untuk bergabung di komunitas harapan atau udah anggota itu aja nih? Ya, untuk keanggotaan sendiri sebenarnya kita bukanya kayak setiap musim gitu Kak. Jadi setahun sekali itu. Kebetulan yang buat tahun ini udah tutup jadi udah full ya. Ya udah cukup segini dulu gitu. Nanti kalau tahun depan ya kalau bisa nambah ya nambah gitu kan. Semakin banyak yang terjaring juga semakin bagus gitulah istilahnya. Jadi mereka ikut dari kecil sampai dewasa atau nanti juga kalau sekolah itu ada masanya gitu loh. Oh, nah kita sebenarnya ya itu yang kalau sejauh ini memang masih sebatas sampai SMP. Nah, cuma dari kami relawan memikirkan ke depannya nih. Gimana ya caranya supaya tumbuh kesadaran dari warga situ sendiri. Nah, caranya adalah dengan menumbuhkan tunas dari warga itu sendiri. Dari mana dapat tunasnya? Dari adik-adik dampingan kita yang udah SMP, SMK atau udah lulus kerja gitu kan. Nah, itu kita berdayakan buat yuk sama-sama kita gotong royong buat ini adik-adik kalian supaya bisa dapat masa depan yang lebih baik gitu loh. Kayak gitu. Oh, jadi dari mereka untuk mereka kembali. Betul. Seperti itu ya. Nah, sampai sekarang kegiatannya semua swadaya ya? Betul banget. Oh, nah ini bisa melaksanakan kegiatan semua juga dari komunitas harapan gitu ya. Kalau ada pendengar Radio DS yang ingin mengulurkan tangannya, ada dermawan yang mau membantu, gimana nih caranya? Bisa banget buat lihat Instagram kita, di situ sudah tertera untuk nomor rekening yang dituju, bisa ke nomor rekeningnya Ibu Sunarsi atau ke nomor rekening yayasan, seperti itu. Nah, untuk yang lain-lainnya mungkin bisa langsung nge-DM nih di akun Instagramnya, langsung chat aja official accountnya buat donasinya bisa dalam bentuk apa aja, kita tidak membatasi untuk donasi itu gitu. Iya, semoga ada ya tangan-tangan yang diperpanjangkan untuk bisa membantu mereka juga yang ternyata ada loh saudara kita di Semarang yang masih butuh bantuan. Kak Bagas dan Kak Fadia bangga gak sih bisa menjadi relawan dari Komhar? Bangga banget. Bangga banget sih kalau saya ini kebetulan juga yang bikin bangga tuh sebenarnya bukan dari ini ya. Oh saya sebagai anak muda udah bisa nih buat terjun ke masyarakat, bukan itu. Lebih ke ternyata saya bermanfaat ya sebagai manusia gitu lah.
lebih ke beberapa Simpel ya, Iya. manfaat gitu aja bisa ya. bermanfaat gitu loh. Gitu. Kalau Kak Fadia ini apa nih yang bikin Kak Fadia bangga? Ternyata sudah bisa menemukan hal-hal kecil yang bikin Kak Fadia itu melek untuk sosial loh. Gitu. Sebenarnya bangganya bukan diri sendiri sih, bangga ternyata ada teman-teman ternyata yang hatinya tulus sekali bantu adik-adiknya. Malah aku tuh menjadikan Komhar itu sebagai healing. Waduh. Ya kalau Healing misalkan karena tugas akhir ya. jadi ngerasanya healing kalau ketemu anak-anak, langsung happy gitu bawaannya, main sama anak-anak, belajar, apalagi ngeliat mereka tuh seneng gitu belajar sama kita. Jadi kayak ya udah healing aja sama anak-anak. Kalau misalkan aku lagi suntuk atau lagi misalkan sedih gitu, aku malah main ke Komhar, main ketemu sama anak-anak. Healingnya gitu. Healingnya. Ya. Waktunya bermanfaat sekali. Kak Fadia ini jurusan apa sih sekarang? Katanya masih tingkat akhir deh. Jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Subhanallah. Ini ya semoga segera selesai kuliahnya, Amin. lulus, nanti bisa berbagi lagi untuk kegiatan sosial yang lain gitu. Amin. Kalau Kak Bagas ini sekarang kesibukan apa ya Kak Bagas nih? Sama kayak Kak Fadia, masih penyusunan tugas akhir. Semoga diperlancar ya, semoga dosbingnya hatinya luluh Amin gitu ya. deh. Semoga diberikan kemudahan. Betul banget, amin. Kalau Kak Bagas apa nih ambil jurusannya? Dari jurusan biologi murni Undip. Alhamdulillah nih. Jadi teman-teman mahasiswa yang mau meluangkan waktunya, yang biasanya usia-usia segini tuh masih asik untuk mau fokus dulu deh bikin tugasnya ke kafe kemana. Ini ternyata Kak Fadia healingnya malah ke Komhar ini ya, menemukan sesuatu yang baru ya, beda dari yang lain gitu ya. Oke, boleh dong mengajak kaum muslim atau pendengar Radio Dais untuk bisa bergabung dengan Komhar, untuk bisa menjadi relawan atau mungkin menengok deh ya teman-teman yang ada di sana, adik-adiknya di sana. Dan tadi katanya juga sempat ada kunjungan-kunjungan juga ya. Iya betul banget. Nah mungkin beberapa teman-teman pendengar dari terutama yang dari mahasiswa udah pernah tahu nih Komunitas Harapan, atau mungkin juga pernah jadi pemateri tamu kami. Nah untuk itu sebenarnya pemateri tamu lebih ke ya kan teman-teman mahasiswa terutama yang berorganisasi pasti punya program kerja seperti itu. Nah program kerja ini mungkin bisa dijadikan nih buat teman-teman mahasiswa yang lainnya, atau mungkin bapak ibu di perusahaan mungkin, atau teman-teman lainnya mungkin menggabut gitu kan. Yang tapi butuh kegiatan, butuh kesibukan gitu ya. bisa banget buat mungkin Komhar dijadikan salah satu bahan pikiran untuk jadi target kunjungan gitu. Boleh banget nih. Datang langsung ya. Untuk materi bisa bebas atau mau dibicarakan dulu sama teman-teman relawan juga bisa. Ya, gitu. berbagi ya, sharing dengan adik-adiknya. Jalan mana? Sebutkan lagi nih, takut sama ini. Untuk jalannya itu di Jalan Inspeksi Kampung Sumeneban. Untuk nomornya lupa sih saya. Ya, pokoknya ada tulisannya gitu ya. Iya, ada tulisan Basecamp-nya, Basecamp Komunitas Harapan. Ada di Google juga udah ada loh sekarang. Makin canggih dah. Makin canggih, makin banyak yang gabung, makin banyak yang peduli. Amin. Termasuk Kak Fadi sama Kak Bagas yang sudah meluangkan waktu yang juga untuk siaran kali ini. Dan alhamdulillah ternyata Komhar sangat bermanfaat sekali nih. Semoga nanti kedepannya makin banyak kegiatan, makin bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Amin. Gak kerasa juga sudah di penghujung acara ini untuk Kak Fadi dan Kak Bagas. Semoga kapan-kapan bisa cerita-cerita lagi hal menarik ya di Komunitas Bersuara Radio Dais gitu ya. Eva ucapkan terima kasih untuk waktunya. Saatnya Kak Bagas, Kak Fadia juga Eva pamit dari ruang dengar Anda kaum muslim. Selamat beraktivitas ya ditemani dengan Radio Dais. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.